Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Oke, sahabat Sampamor, kali ini saya kedatangan tamu super istimewa, Kang Yudo. Kang Yudo, Yuda apa ya? Yuda. Kalau bahasa Jawa mungkin Yudo. Ini jauh-jauh dari Bogor ya, Kang? Dari Bogor, Cilengsi, asli. Dia nanti akan direview barang-barang yang mau diwarangi ya? Iya, saya rencana emang niatnya ke Galeri Sampamor, itu pengen mewarangi kris. Mantap, kebetulan guys. ini kris-kris sepuh yang dari orang tua. Oh gitu. iya. Oke, nanti kita review bareng-bareng dan tentu saya secara pribadi mungkin banyak bertanya nanti nih tentang klenik atau mistik dari pusaka, Kang Yuda. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oke, ini pusakanya apa aja kira-kira? Oke, mau kris dulu atau golok dulu nih, Mas? Ada boleh. nih. Golok bisa. Golok ya, oke. Mohon maaf ya. Nah, ini aku bawa yang khas Jawa Barat dulu ya, golok yang dinamakan golok Cok Mas. Cok Mas. Iya. Nah, Mas, maaf. Ini tua banget nih. Ya. Boleh Mas lihat. Nah. Jadi besinya memang seperti pusaka ya, Kang? Besinya mirip pusaka dan dia ada pamor. Dan ada pamor, kayak ini kan kayak Banyu Mili ya? Baju mili. Rata-rata kalau untuk golok Cok Mas itu pamornya Banyu Mili. Ya kok nggak diwarangin ini? Pengen sih, cuman aku tuh sebenarnya pengen lebih menjaga ini aja keasliannya gitu loh. Memang putih kalau golok ya? Putih, lama-kelamaan dia malah menjadi kayak warna-warna besi-besi tua gitu loh. Gitu. Nah, dan dia golok Cok Mas tuh ada tandanya tersendiri, ada di balik sini nih Mas, simbol map. Nah, di balik bilah ini dia. Oh iya. Mungkin bisa kamera kalau kelihatan ya. Kecil soalnya emang. Ada ciri khas tersendiri dan untuk golok Cok Mas ini kan sebenarnya dari orang tuaku Mas ya, dari orang tuaku. Dan sejarahnya itu juga bisa dibilang bukan sejarah asal gitu ya. Ada sejarahnya tersendiri. Kalau golok Cok Mas itu golok yang paling santer di daerah Jawa Barat, dikenal. Iya. Ya. Kalau di Jawa Tengah mungkin wedung ya? Wedung. Kalau di kita ini namanya golok. Jadi wedung lebih lebar sininya, ujungnya lebih lebar. Panjangnya ya segini juga nih. Iya. Wah. Golok. Buat tarung nih ya? Buat tarung. Dulu orang Jawara ya, terutama pendekar-pendekar zaman dulu, Jawara di daerah Jawa Barat, minimal bawa golok mana-mana. Iya, karena kalau nggak bawa golok, bahasanya dulu tuh banyak garong. Garong itu penjahat-penjahat gitu loh. Penjahat-penjahat yang merampok gitu ya, yang tujuan tidak baik. Jadi untuk membela diri sih tujuannya gitu. Iya, kalau di Madura mungkin ke ini ya, seken. Tombak kecil yang gampang disengkelit. Taruh pinggang ini. Oh iya. Seken kalau di Madura. Oh, seken ya. Seken ya. Nah, golok ini ada sejarahnya juga nih Mas. Sejarahnya itu pernah dibawa orang tua dulu ya, waktu zaman masih muda. Pernah dipakai untuk bisa dibilang sayat ini maling. Oh iya. Ada maling nih, di maling ayam orang tua saya kebetulan. Disayat sedikit. Kebetulan si maling ini pakai ilmu kebal. Dia tuh dipukulin nggak mempan, dipakai bambu nggak mempan. Tapi orang tua saya datang, dipegang palanya, disayat dikit dong, seret, ditandain dong nih, berdarah gitu, panjang. Akhirnya dilepas. Nah, konon katanya si malingnya itu pulang ke Banten. Dia orang Banten juga tuh malingnya, ke gurunya. Ternyata nggak sembuh di sana. Udah seminggu hampir busuk nih sini nih, hampir busuk. Akhirnya disuruh gurunya balik lagi. Ya? Iya, disuruh gurunya balik lagi, cuman minta maaf doang. Terus dikasih air sembuh. Sembuh. Nah, makanya ada beberapa keanehan lah di golok-golok Cok Mas ini, ciri khas tersendiri yang dimana katanya ada mengandung racunnya. Seperti itu. Iya. Kalau udah kena darah itu. Kalau sisi kleniknya, Kang, seperti kodam atau apa, golok sama nggak sama pusaka yang lainnya? Sebenarnya golok pun ada yang kodamnya. Ada ya? Ada. Dia rata-rata golok tuh dikasih kodam, atau mungkin kadang-kadang ada yang terisi dengan sendirinya, Mas. Atau mungkin memang dikhususkan, diisi
menggunakan energi-energi dari doa-doa orang tua terdahulu, akhirnya membentuklah visualisasi ya. Sebenarnya kan itu energi, tapi visualisasinya itu bentuknya seperti kodam. Itu kodamnya ya bermacam-macam, banyak sih gitu, tergantung niatannya. Tergantung niatnya ya. Niatnya ada yang untuk sekarang lebih rata-rata untuk jagaan rumah. Gitu, jagaan rumah. Buat perlindungan ya. Perlindungan kan ya konon katanya ya dipercaya untuk menangkal santet gitu. Seperti itu. Gitu, Mas. Wangi ya? Wangi. Memang kasih minyak ya? Kasih minyak saya, sering dikasih minyak. Gitu. Itu khas Jawa Barat. Ini satu lagi golok juga ya? Golok juga Mas, boleh silakan dibuka. Kok ini udah agak sepuh sih Mas. Oh iya kayak temuan nih? Iya kayak temuan. Tapi sebenarnya kayak temuan nih? Iya sebenarnya sih bukan temuan, lebih ke arah sengaja dipendem. Oh sengaja dipendam? Iya, baru ketemunya itu sekitar udah ratusan tahun gitu. Jadi dipendam sama Kak Uyut ya maksudnya ya. Kalau kayak gitu ya Uyut lah, atas-atas lagi gitu ya. Disimpan, kebetulan memang memberi amanat nanti keturunan ke-7 ambil. Terus digali? Digali, ya. Mungkin nenek kakeknya masih pada ingat gitu ya. Akhirnya digali, ya jadi udah kayak gini deh gitu. Kayak temuan modelnya. Iya, kalau di pusaka, kalau udah korosinya seperti ini memang temuan eranya itu antara Singosari Mojopahit. Nah, seperti itu. Tua banget. Tua banget sih, udah kayak ngebatu gitu ya. Iya. Oh iya, kenapa kok dulu Mbah Uyut apa ya? Iya, Uyut. Suruh dipendam, yang sengaja dipendam. Turunan ke-7 baru boleh diambil. Diambil. Gitu. Ya. Kalau untuk kesananya sebenarnya kan saya dapat ceritanya dari orang tua seperti itu aja. Nah, cuman suruh ambil, tapi untuk ngegali kesananya sih saya belum tahu karena ya mungkin saya nggak enak juga lebih menggali lebih dalam. Mungkin suatu saat nanti kalau lagi ngopi, lagi santai bisa lah saya tanyakan. Siap. Pasti ada maksud-maksud tertentu kan, cuman saya nggak tahu gitu, belum saya tanyakan. Oke, ini sekarang aku ada Kris nih Mas. Mungkin kalau untuk Kris mah lebih bagus Kris sih punya sang ini ya, sang pamor. Kalau aku mah dagangan ini. Ini Mas, enggak Mas. Rongkonya keren. Jadi warongkonya nih wis keren banget nih, pendoknya topengan. Topengan. Pakai emas ini ya? Enggak sih, baru malu ini sih pakai siliasi ya? Iya. Sepuh perak dan Sepuh emas ya? perak emas. Tapi keren banget ini. Ini ladrang ini, Surakarta. Surakarta, Solo. Coba lihat kerisnya guys. Wih, nogo. Oke. Nah rencana keris ini pengen saya warangin juga sih. Iya, belum warangan ya. Ya, kayaknya udah tua sih. Gitu. Ini kalau diwarangi bagus ini pamornya, sepertinya ya apa ya, kulit semongko lah. Kulit semongko ya. Karena udah nggak terlalu terlihat sih Mas, gitu. Kalau naganya naga siluman ya. Naga siluman ya. Ekornya nggak kelihatan. Nah, tapi kalau untuk diwarangin ini jadinya ntar kulit semongko ya berarti Mas ya? Kayak kulit semongko kayak. Kan lebih rapat lagi berasuta ya. Iya, berasuta. Coba nanti langsung dikerjain sama anak-anak nih. Iya, kebetulan kan Mas ini Mas Hamdi ya bisa untuk warang ya gitu ya. Makanya sekalian aku pengen diwarangin itu biar lebih ya terjaga lah gitu ya. Gitu. Tapi lumayan nih kalau dimaharin nih, mahal nih. Nogoy. Nogoy siluman. Dan aku rencana sih Mas kan Mas Hamdi ya aku dengar-dengar dari YouTube-nya bisa untuk mengkinata ya gitu ya. Oh, pasang kinata. Kinata. Aku sih rencana pengen kinata emas sih Mas. Bisa tidak kira-kira? Kalau untuk keris sepuh sih aku anjurin ya sayang sih. Sayang? Iya, malah apa ya, merusak ya. Merusak ya? Oke, estetiknya jadi hilang gitu ya? Jadi hilang, otentiknya jadi hilang. Jadi tetap kelihatan sih kalau emas ini emas baru atau emas tua tetap kelihatan. Oh, tetap kelihatan ya? Nanti malah nilai jualnya kurang. Oh gitu? Oke. Mending kalau untuk kinata khusus, ya bikin baru aja wes. Oh, jangan yang udah sepuh ya? Iya. Iya. Karena yang sepuh kinata kan bisa di atas 200. Iya. 200 juta tuh. 200 juta. Iya, soalnya masa lama ya. Iya. Bikin baru tergantung emasnya pakai berapa gram. Iya sih. Berarti kalau ini jangan ya Mas ya? Janganlah, sayang nih. Iya. Jadi ini dimaharin gini aja udah mahal kok. Oh, kira-kira kalau untuk pandangan Mas sebagai ini ya kolektor gitu ya, kolektor besar. Nah ini berapa Mas kalau dimahar?
Kalau aku yang punya nih, Ya. pamor berasuta seperti ini, kulit semongko, nogo siluman. Kalau aku sih, kalau 10 nggak lepas. 10 nggak lepas. Nggak lepas. Wah, mantap. Jarang banget. Jadi Mataram, kalau aku sih Mataram Kartosuro nih, lihat dari Gonjo nih. Jadi melebar, jadi beda sama Sultan Agung atau Senopaten. Jadi Kartosuro ini lebih melebar belakangnya. Oh, lebih melebar. Iya. Tetap zamannya Mataram itu ya. Iya Mataram. Tapi eranya Kartosuro. Kartasuro. Bagus nih kalau diwarangin. Ya, soalnya. Nah, keris ini juga ada ini nih Mas, ada kisahnya nih. Oh ada Kisah kisahnya nih. kliniknya nih. Nah, sebenarnya kan keris ini jujur bukan dari saya pribadi. Ya, karena saya dapat dari titipan seseorang. Yang dimana waktu itu saya lagi ada bantu orang untuk menetralisir lah aura-aura yang ada dalam tubuhnya. Nah, orang tersebut tuh belajar ilmu lah bisa dibilang. Ilmunya itu belajarnya di, mohon maaf, di selatan. Gitu loh. Yang berhubungan dengan ikatan batin dengan selatan lah gitu ya. Yang akhirnya dia tuh semenjak melakukan hal tersebut jadi bisa ngobatin gitu ya. Jadi bisa membantu orang, bahkan bisa ngelihat ini orang ini bakal meninggal atau enggak gitu loh. Seperti itu. Jadi ada gambaran seperti itu, tapi benar itu. Kata dia itu benar terjadi gitu ya. Nah, maka dari itu mungkin dia sudah tua orangnya nih. Udah tua, pengen ibarat kita pengen jadi orang tua yang selayaknya dah, pengen menikmati hidup aja gitu. Jadi nggak mau didatengin pasien-pasien lagi karena pusing juga gitu. Dan sudah berdampak kurang baik juga ke tubuhnya gitu kan. Akhirnya dia ada kenalan lah anaknya ya ke saya, ngobrol, bisa nggak bantu orang tua saya untuk netralisir atau diruqyah gitu ya bahasanya ya. Karena kan saya main diruqyah gitu ya. Ya insya Allah saya bisa gitu. Saya bantu, saya datang ke rumahnya, saya ruqyah itu kerasukan. Oh kerasukan. Ngaku-ngakunya siapa Dewi Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari. Iya, saya Nyimas Gandasari kayak ngaku-ngaku gitu. Karena saya udah tahu nih kalau jin itu kalau udah terdesak pasti ngaku-ngaku. Rata-rata ya. Akhirnya saya ruqyah, ya saya suruh pulang, keluar muntah banyak tuh ya. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, ternyata dia menyimpan salah satu keris ini. Yang dimana menurut dia katanya keris ini dulunya sering dikasih, mohon maaf, makan gitulah bahasanya. Entah makan apa ya yang berbau-bau inilah ya, mohon maaf, mau bau-bau ke sesatan lah gitu ya. Jadi dipuja-puja sama dia keris ini. Akhirnya dia menyerahkan kepada saya. Tapi alhamdulillah sih semenjak di saya nggak pernah minta makan sih yang aneh-aneh. Ya udah selayaknya keris ya jadikan pajangan. Iya, dan ageman pribadi aja gitu. Karena saya suka kerisnya, menurut saya agak sedikit tua gitu ya. Nah, tapi saya jadikan pribadi karena kalau saya pemberian dari orang nggak akan saya jual gitu, nggak akan saya lepas ke manapun gitu. Seperti itu sih Mas. Ini warangkanya patah ya? Patah sih Mas itu, makanya dari sananya udah patah. Gitu. Gitu. Nah ini selanjutnya Mas yang saya sepuh. Kayu jati. Kendoknya sama topeng apa bukan topengan kalau gini. Full ya. Full dia. Blewah ya. Gayaman. Gayaman ya. Iya. Gayaman Solo. Kalau blewah yang ada bolong tengah itu. Oh iya. Ada kayunya nih di sini. Yang ada kainnya ya. Wah ini lebih sepuh lagi nih. Sebenarnya kan ini bukan aslinya ya, warangka sama handle-nya, sama ininya ringnya ini bukan asli ya, gitu kan. Maka dari itu aku kemarin ke tempat-tempat tukang keris gitu, biar lebih estetik aja gitu, biar lebih keren. Aku perbaiki. Ya, ini diwarang bagus ini. Ya rencana keris ini emang aku main warangin juga sih, biar lebih kelihatan oke lah di ini kalau dipegang. Jadi kelihatan banget nih urat apa pamornya ya, kayak bulat-bulat gitu. Bulat-bulatnya. Iya, ini kayak ular lulut ya Mas ya? Ular lulut atau apa? Wasuta. Melati senebar ya. Iya, soalnya aku ini dapat dari orang tua sih Mas. Dapat dari orang tua. Ini kebetulan keris pertama aku. Keris pertama. Makanya aku walaupun ibarat kata bentuknya ya sepuh lah ya masuknya ya. Tapi aku suka banget gitu loh.
nggak aku rawat. Yang paling sering aku rawat yang ini gitu, yang sering aku minyakin gitu, seperti itu. Nah, dari itu aku pengen banget lah seperti itu. Oke, ini langsung diwarangi Kang ya. Boleh. Biar malam ini jadi nih. Wih, bisa langsung berapa jam biasanya Mas kalau warang gitu? Ini kan nggak ada karat nih. Ya paling 3 jam, 4 jam lah. 3 jam 4 jam. Gokil. Nggak ada karat. Kalau ada karat memang harus direndam sampai semalam, 2 malam pakai air pace atau air apa? Air kelapa yang udah fermentasi itu. Oh iya, kelapa hijau yang sudah fermentasi. Ngilangin karat ya. Kalau gini langsung nih. Langsung jeruk sabun. Wih, mantap. Ya kalau yang ini bisa dibarengin Mas, yang nogo Iya siluman. sama kan nggak ada karat. Nggak ada karat Cuma ya? tebal minyak aja kan. Oh iya benar. Wah, langsung jadi nih. Luar biasa loh, saya biasanya kalau nyari warangan itu minimal 7 hari kalau di Bogor Mas. Gitu. Man. Nih. Wah, gokil di Galeri Sang Pamor nih. Buat teman-teman nih ya, Galeri misteri Sang kita yang Pamor. nonton, boleh datang langsung kalau yang mau order kris atau mungkin mau warangin Mas ya. Itu bisa ya. Oke, Ini mantap. langsung warangan Nun. Warangan. Wih, langsung Nggak diwarangin. ada karat kok. Mantap. Oh iya Kang, ini kan aku ada pusaka nih. Juga penasaran banget. Dari kemarin aku lihat misteri kita nih. Wah, edukasinya keren banget. Iya. Masih muda tapi tua gitu. Muda tapi tua ya. Kayak Chris ya, sepuh. Ya. Jadi ini ada keris nih. Jadi memang aku di segi klinik atau di segi mistik ya memang 0 memang. Karena aku berangkat dari pengrajin. Dari memang pengrajin, kalau orang bilang empu, aku nggak mau malah. Kalau empu kan harus puasa. Iya. Ini enggak. Iya. Pengrajin ya. Jadi ini aku ada Cak. keris pendeta kembar. Kayaknya ini agak tangguhnya nih ke barat. Barat. Entah Cirebon, entah apa nih. Atau Pejajaran. Coba. Kayaknya Pejajaran nih. Iya sih, tebelnya sih tipis ya. Oh iya sih, mirip-mirip. Wah. Ini dapurnya dapur apa Mas kalau menurut Mas? Putut kembar. kalau Putut dapur. kembar. Ah. Iya. Gokil sih nih Krisnya. Untuk pamor apa Mas? Melati. Melati. Melati Sinebar ya. Menulis nebar. Dan ini Tipis tipis banget. banget ya. Pembuatannya kayak pakai jari Keris gitu. suro ini. Keris suro. Keris suro. Wow, gokil. Dan ininya juga ya Mas ya, beda ya. Ini Itu handle-nya apa Madura itu. Madura ya. Tapi bukan dari Gading Mas. Gading tua. Gading tua. Ini keris ini aja udah ketahuan nih harganya nih ya. Dari handle aja udah ketahuan harganya. Wah, luar biasa ini. Oh, ini keris Mas pribadi ini. Enggak, ini baru dapat aku ini berapa bulan nih. Ada 2 bulan. Cuma aku tahu sejarah keris ini dari Trenggalek, terus pindah ke Pak Miki, ke Pak Ardi. Terus orangnya butuh duit, suruh bayar aku lagi kan. Iya. Emang ada riwayatnya bagus sekali nih dari Trenggalek dulu. Dari Trenggalek. Wah, gokil. Nah, ini dari segi energinya gitu loh Mas Iya. ya. Oke. Ini pamor langka loh masuknya loh. Pamor dapur langka. Dan ini ini gokil, udah sepuh banget ini. Oke, untuk dari segi energinya sih aku udah lihat sih Mas. Ya. Memang ada apa ya, bisa dibilang kalau keris sepuh ini pasti ada energi tersendiri yang bisa memvisualisasikan menjadi sosok kodam penjaga. Kodam penjaga. Iya, penjaga untuk terutama pusaka. Dengan tujuan apa? Kan kalau kodam itu kan dari energi. Nah, energi itu dipercaya bisa menjaga agar pusaka ini tidak mudah rapuh. Gitu. Makanya pusaka-pusaka berkodam rata-rata untuk zaman sekarang itu digunakan untuk menambah pamor, daya tarik tersendiri terhadap si yang ingin memaharkan kerisnya tersebut. Jadi Gitu. juga menjaga di sebilah pusakanya dan pemegang pusaka tersebut ya. Benar, biasanya dari pusaka yang dapat juga dari tuah untuk si pemiliknya pun dapat. Ya seperti itu. Nah, yang muda pun biasanya ada kodamnya.
tanpa kita isi, kadang keisi dengan sendirinya gitu. Karena itu masuknya energi ya. Nah, kalau untuk segi energinya dari keris si Mas Hamdi ini yang kita lihat ada aura yang dimana berbentuk berwarna apa ya, kuning ya, setengah kuning nih sini kuning, dan di atasnya ada pucuknya itu berwarna kayak ungu ke biru-biruan gitu loh, biru keunguan lah, biru cuman kayak gimana ya, kayak ada gelombang-gelombang gitu loh. Seret. Nah, kenapa yang saya bilang warna kuning? Kuning itu bisa dibilang melambangkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri apa ya, bisa dibilang jati diri kita ya, jati diri si pemegangnya. Dan kalau untuk yang ungu ya, itu biasanya dilampirkan doa-doa dari sepuh. Doa-doa dari sesepuh. Dari sepuh. Nah, karena ungu itu lambang dari spiritual. Ya, jiwa spiritual. Jadi mungkin kalau untuk makna lebih dalamnya ya Mas ya, selain dari pamor dan dapurnya ya, itu dari segi auranya itu melambangkan agar kita ini tetap menjadi jati diri kita yang sebenarnya, akan tetapi jangan lupakan doa-doa terhadap Yang Maha Kuasa. Jangan lupakan doa-doa. Iya, Yang Maha Kuasa. Karena ini kan masuknya kayak model brojol Mas ya, mirip ya. Iya. Kayak brojol, karena kan kalau keris itu lambang dari asap-asap bakaran ya, gitu kan. Kalau zaman dulu kenapa keris itu lakluk-lakluk gitu, karena kan lambang dari asap bakaran gitu ya. Nah, kenapa dia satu gitu ya? Satu karena ya yang menuju paling Maha Kuasa. Iya, benar seperti itu. Jadi seperti itu sih yang kita lihat. Nah, untuk si sosok kodamnya ini baru memvisualisasi sih yang kita lihat nih. Ada salah satu seperti ya yang kita lihat, seperti orang membawa pedang. Orang membawa pedang seperti kesatria. Ya, kesatria, dan di sininya itu ada ini emas nih. Benggel emas. Gelang emas di bawah sini, dan dia menggunakan setengah kayak rompi gitu. Nggak, bajunya nggak full gitu, tapi kayak baju setengahnya tapi rumpi. Tapi dia dari kalangan kesatria atau panglima sih. Yang kita lihat dari sisi kodamnya ya, seperti itu. Jadi ini kayaknya sih pernah mungkin ya, pemilik sebelumnya pernah mentirakati atau pembuat pertamanya bernama mentirakati keris ini dengan tujuan tertentu. Karena kan ini keris sepuh ya, berarti nggak mungkin dong kita yang membuat kan ya. Iya. Tapi ini berasal dari sepuh-sepuh kita terdahulu, seperti itu Mas. Karena orang sepuh zaman dulu tuh buatnya pakai tirakat gitu ya. Pakai tirakat. Pakai tirakat Kan akhirnya namanya empuh. empuh gitu ya. Seperti itu sih Mas. Mas. Iya. Ya sih, tapi itu bagus sih kerisnya. Luar biasa itu. Lumayan. Mudah-mudahan ada manfaat lah. Ada manfaat untuk kalau diri saya kita. simpen. Benar. Tapi tetap kalau ada yang berjodoh mungkin pindah rawat, kali rawat itu ya. memang tergantung jodoh-jodohan ya. Jodoh-jodohan, benar. Jadi aku kalau menilai, tempo hari ada teman memang sampai menawar kerisku itu 200 juta, Kang. 200 juta? Iya, ya aku bilang aku masih suka kerisku gitu. Oh. Jadi memang kebenaran keris Kamarogan, pendoknya emas, terus pakai kinata emas. Tua Sultan Agung. Oh, pantas lah. Jadi aku cari, kasih duit 200 juta, cari lagi kan nggak ada. Iya, benar. Ya udah, simpen kerisnya, berarti masih suka kerisnya. Nah, itu dia. Walaupun kalau keris pribadi itu walaupun ditawar sebesar apapun, biasanya emang rata-rata ada yang nggak lepas, ada yang mungkin ya lepas. Ya gitu. itu, lihat suka keris apa suka duitnya. Nah, itu kembali lagi pada orangnya ya. Iya, benar. Oke, ini ada satu lagi nih ya, Kang. Ini keris Madura, memang melahirkan kan di Madura nih. Jadi dari Warangka udah di Cirebon, mungkin Cirebon ada nih model-model gini nih. Iya, benar. Ini kalau di Sumeneb nih udang-udangan. Udang-udangan. Ini handle-nya gading tumenggungan. Kerisnya sepuh juga. Brojol. Brojol. Enggak. Ini kalau boleh tahu kunut Mas pamornya dan dapurnya apa Mas? Pamornya dwi warna. Kalau di Sumeneb tetap bilang junjung derajat. Junjung derajat. Karena ada ini junjung derajat di bawah tuh. Oh iya, ini ya. Iya, kayak seperti look. Tapi Mas mungkin sadar tidak? Seperti ada orang lagi duduk loh ini gambarnya. Oh iya. Lagi sila, lagi topo gitu ya. Iya. Nah, ya, seperti ada orang lagi topo tuh. Jadi kalau misal di kamera kelihatan nih. Ada. Iya. Nah, ya, orang lagi ini nih.
Jadi termasuk Rojo Gundolo. Rojo Gundolo. Ya. Bener. Ini memang kalau sekilas ya mirip ya seperti itu. Orang lagi topo tapi itu ya. Aku pegang udah setahun lebih nggak tahu ini ada. Mungkin kebetulan ya saya melihat, oh iya mirip seperti orang lagi topo. Nah untuk Krisnya sih luar biasa sih, bagus, dan ini energinya juga kenceng sih menurut saya. Kerisnya kecil ya? Tapi matil bahasanya. Kecil tapi matil. Gitu loh kalau bahasa orang sana itu. Kris ini dari segi aura ini lebih kencang sih dibandingkan yang awal ya Mas ya gitu ya. Kenapa? Karena entah ini lebih tua dari yang ini kali Mas ya gitu, atau mungkin ini entah gimana, tapi aku lihat ada aura warna keemasan di sini. Warna emas, cuman dia kayak seret gitu, kayak geleng gitu, kayak ngelilit-lilit gitu, tapi warnanya emas. Nah biasanya aura emas itu karena sesuai dengan pamor kali ya, itu emas itu lebih ke arah kejayaan. Ya, kejayaan. Nah kejayaan tuh apa sih? Lambang dari ya kerejekian, lancar usaha, gitu. Dan untuk juga pamor diri kita yang memegangnya agar lebih di daya pikatnya tuh ada gitu loh, seperti itu. Kalau yang aku lihat ya Mas ya dari segi aura. Dan ini cocok banget sih mungkin untuk kalau dalam segi ininya ya, segi pandangan makna gitu ya, makna dari sisi lain cocok untuk orang-orang yang memiliki usaha gitu. Usaha kayak Mas nih ada usaha juga. Ini kayaknya cocok kalau disimpan di tokonya gitu loh. Jadi biar auranya itu nyebar kepada si pembeli gitu, atau mungkin kepada orang yang tadinya niatnya tidak baik jadi niat baik, seperti itu. Nah ini cocok banget. Dan dari segi kodamnya, kenapa tadi aku bilang seperti ini nih ya, mohon maaf kayak gambar orang lagi topo ya, karena memang yang kodamnya tuh mirip seperti petapa, cuman dia palanya botak. Palanya botak menggunakan baju hitam, cuman kayak baju, mohon maaf kayak baju Buddha. Gitu, kayak glam kayak lebar-lebar gitu ya bajunya ya. Ya gitu kalau ya. dari kayak aku lihat dari segi garap, memang dari besi itu memang eranya era Mojopahit. Mojopahitan. Oh, pantes. Jadi Sumenep era Mojopahit. Mojopahit. Iya, soalnya ini kayak orang-orang Buddha lagi topo gitu sih kayaknya kita lihat nih. Ada palanya botak gitu, cuman ininya bajunya pada longgar-longgar kayak ada selendangnya gitu. Gitu dia. Yang dimana ini dia melambangkan untuk si pemiliknya yang tadi saya bilang gitu, untuk selalu tetap fokus ya dalam menjalani sesuatu ya, moga-moga ada sumber kerejekian gitu. Iya. Penenangan hati dan pikiran sih lebih ke sana gitu. Mantap ini guys. Luar biasa lah Kris ya. Oke sahabat Sempamor, mungkin cukup video kali ini bersama Kang Yudo. Banyak ilmu yang didapat dari Kang Yudo nih, dan untuk sangat kena sekali ya dari segi mistik. Kita kan di keris memang hanya tahu fisik. Jadi kita sama Kang Yudo nih mengena sekali nih. Jadi tadi review beberapa pusaka dan ternyata kodam atau isinya ya kayaknya itu gak ada yang jelek, semua bagus. Oke sahabat Sempamor, mungkin cukup sekian dulu. Saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.